Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Luciana. Saya dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan kalimat dalam bahasa Indonesia. Apa itu kalimat? Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat juga harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat juga dalam wujud tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat terbagi menjadi dua, kalimat berpredikat kata kerja dan kalimat berpredikat bukan kata kerja. Yang berpredikat kata kerja ada contohnya diskusi berjalan. Nah, terkecuali jika kata kerja yang berpredikat didahului yang untuk, maka status kalimat itu tidak berpredikat. Contohnya diskusi yang berjalan. Lalu kalimat yang bukan kata kerja, berpredikat bukan kata kerja, ada kata sifat, kata benda, kata bilangan, frasa. Contohnya langit itu biru. Lalu ada pola kalimat dasar. Ada subjek, predikat. Mobil berhenti. Lalu ada subjek, predikat, objek. Mereka menonton film. Lalu ada juga subjek, predikat, pelengkap. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Bisa itu ada jenis kalimat menurut struktur gramatiknya. Dalam bahasa Indonesia, struktur dapat berupa kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk tidak setara. Contoh kalimat tunggal yaitu terdiri dari satu subjek dan predikat. Contohnya, ibu menjual es buah. Kalau kalimat majemuk setara, ada kata penghubung yaitu dan, serta, kemudian, dan lain-lain. Contohnya, saya berjalan dan mereka berlari. Lalu ada kalimat majemuk tidak setara. Tidak setara. Terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, Kaila tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Lalu ada kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama, terdiri dari unsur subjek yang sama. Contohnya, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Menjadi, karena sudah lelah, kami ingin pulang. Nah, kalau kalimat majemuk campuran antara majemuk setara dan bertingkat, contohnya pekerjaan itu selesai ketika ayah datang. Lalu ada jenis kalimat menurut bentuk gayanya, retorikanya. Menurut gayanya, kalimat dalam bahasa Indonesia tergolong dalam kalimat yang melepas, kalimat yang berklimaks, dan kalimat yang berimbang. Contoh kalimat yang melepas diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Contohnya, Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Lalu contoh kalimat yang berimbang ada, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Kalimat yang berimbang ini tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Kalau kalimat yang berklimaks diawali dengan anak kalimat diikuti oleh induk kalimat. Pembaca akan paham maknanya setelah membaca induk kalimatnya. Lalu ada jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya jenis dapat diperinci. Ada kalimat pernyataan deklaratif, kalimat pertanyaan interogatif, kalimat perintah dan permintaan imperatif, kalimat seruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalimat deklaratif. Jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan tanda baca titik. Contohnya, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Kalau kalimat interogatif yaitu penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban. Biasanya intonasinya menurun dan tanda bacanya tanda tanya. Misalnya, berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Habis itu, kalau kalimat imperatif, penutur ingin menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun, ada tanda baca titik atau seru. Contohnya, tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Nah,
Kalau kalimat seruan, penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak, biasanya dengan intonasi menaik, memakai tanda seru dan titik. Contohnya, wah gantengnya. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu, begitu guys. Lalu ada kalimat efektif. Merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu ada 1, kesepadanan struktur. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Subjek dan predikatnya jelas dan tidak terdapat subjek ganda. Lalu ada keparalelan bentuk. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Di situ ada paralel menggunakan verba. Lalu ada ketegasan makna. Saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Menegaskan dengan pengulangan kata. Kehematan kata. Contohnya, karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Menjadi hemat, karena tidak diundang, dia tidak datang. Nah, habis itu ada kepaduan gagasan. Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat, menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Habis itu ada kalimat kelogisan bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini dirubah menjadi logis, yaitu untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Sekian dari tugas saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.